firman-Mu Tuhan, dengan membuka hati kami seluas-luasnya untuk Tuhan bekerja dan membuat kebangunan rohani terjadi dalam hidup kami masing-masing. Dan biarlah malam hari ini menjadi malam di mana Tuhan melawat kami dengan cara yang terbaik. Engkau menaruh tangan-Mu di atas kepala kami dan memberkati kami semua, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati. Kami semua diberkati, kami semua dilawat Tuhan, kami semua ditolong untuk memahami hidup dengan makna yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Salam hormat saya untuk Bapak Ibu sekalian, untuk Pak Andi juga dan juga Pak Koordinator, Pak Abidin, Ibu Liana. Terima kasih untuk sudah menunggu. Saya kena macet tadi, saya sampai turun, saya tadi ingat-ingat mobil saya parkir di K24 di jalan dekat lurusan PIM 2 tadi, PIM 2 apa PIM 3 di sini PIM 2 ya. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mengajak kita belajar tentang memaknai kehidupan yang sesungguhnya. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasalnya ke-90 ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian yang demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ya Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, bagaimanakah kita belajar memaknai hidup yang sesungguhnya? Dari ayat ini kita mendapatkan 3 hal di dalamnya. Yang pertama, kalimatnya adalah ajarlah kami. Untuk memaknai kehidupan dengan arti yang sesungguhnya, Bapak Ibu perlu belajar. Dan kalimatnya adalah, ajarlah kami ya Tuhan. Mari kita belajar dari apa yang Tuhan katakan tentang hidup. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 39 ayat 6, di sana dikatakan, hidup manusia itu bagaikan bayangan yang berlalu. Ya. Bapak Ibu pernah lihat bayangan? Nah, seperti itulah cepatnya hidup manusia itu. Lalu dalam kitab Yakobus dikatakan hidup manusia itu seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Sehingga ini yang ditangkap oleh Salomo ketika dia mengatakan tentang kehidupan. Salomo berkata, kalau orang hidup, biarlah dia melihat keuntungan dalam kehidupan itu. Sehingga dia mengatakan satu kalimat yang besar bahwa adalah merupakan sebuah keuntungan dalam Pengkhotbah 7 ayat 11. Kalau manusia masih bisa melihat matahari. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya tadi pagi masih bisa bangun lalu melihat matahari, itu adalah merupakan sebuah keuntungan yang besar Bapak Ibu. Kenapa dikatakan merupakan sebuah keuntungan? Karena tandanya ketika kita masih bisa melihat matahari, kita masih hidup. Ya. Orang Tionghoa pernah berkata bahwa hidup itu berbicara tentang rejeki yang besar. Hidup itu adalah untung terbesar kita. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya masih hidup hari ini, inilah rejeki terbesarmu. Inilah untung terbesar kita lebih daripada setiap untung yang kita bisa terima. Hidup itu berbicara tentang, ya untungku besar. Nah ketika kita belajar tentang hidup dari Tuhan, Yesus berkata begini, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, rupanya untuk mempelajari kehidupan yang nyaman, yang bahagia, yang ringan, yang enak itu, satu-satunya kita bisa belajar dari Tuhan. Hanya kalau kita dekat dengan Tuhan lah, benarlah yang dikatakan oleh Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Apa yang nggak memberatkan kita hari ini? Kemarin saya ketemu satu kertas jatuh di gereja, tulisannya pensil alis 30.000, catok rambut 127.000. Waduh, ini beban suami, saya bilang. Bayangkan kalau suami lihat ini harga-harga udah pada naik begini, waduh ini luar biasa ya. Jadi hidup itu Bapak Ibu, kalau kita masih hidup sampai hari ini bicara tentang bukan hebatnya kita, tapi ada Tuhan yang hebat yang ada dalam hidup Bapak Ibu sekalian.
Ya, kalau kita bicara gaji, gaji kita 1 koma, tanggal 1 udah koma. Tapi kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu berbicara tentang banyaklah anugerah yang kita terima dari Tuhan. Ya. Walaupun hidup itu nggak banyak yang nggak ngenakin ya. Ya, saya bilang sama banyak anak-anak muda, sekarang mah zamannya kalau orang senang lupa kita, itu mah udah biasa. Sekarang banyak. Kalau lagi senang gitu ya teman kita, dia nggak pernah hubungin kita. Ya, nanti kalau lagi susah dia bisa WhatsApp tuh posisi di mana. Sherlock dong, kita pasti tahu tuh. Wah, ini orang lagi susah nih. Ya, itu mah memang udah zamannya. Ya, lalu kalau ada orang yang seringkali bohongin kita gitu, ibu-ibu pernah saya bilang, Bu, Bapak masih suka bohong. Aduh pendeta, yang kemarin aja belum ketelen, dia udah bohong lagi katanya. Akhirnya hati saya udah keblokir dah. Lo kok keblokir kayak handphone aja? Iya Pak, udahlah yang diomongin tuh semuanya bohong. Nggak ada yang saya bisa percaya. Ya. Tapi itulah dunia. Dunia bisa membohongi kita, dunia bisa meninggalkan kita. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya. Dia ada di sini. Namanya adalah Tuhan. Ya. Sehingga benarlah kalau Bapak Ibu memandang hidup, Bapak Ibu harus berkata, sesungguhnya aku bukan punya masalah yang besar, tapi aku punya Tuhan yang besar. Dan Tuhan yang besar inilah yang akan membuat Bapak Ibu mengerti bahwa bersama dengan Dia kita tidak perlu takut dan gentar dalam menjalani kehidupan. Kita punya Tuhan yang sanggup membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil dalam hidup kita. Jalani saja hidup ini. Mau kurus, mau gemuk, ya semua akan kurus pada waktunya kok. Saya selalu bilang sama ibu-ibu, orang bahagia itu susah kurusnya. Ya, sekarang kan ibu-ibu, waduh banyak banget tuh perawatannya. Kemarin ada jemaat tunjukin kwitansi, dia baru di stem cell. Iya, itu biayanya berapa Bu? Ini 70 juta. Hah? Waduh, ini mah kalau dibeliin motor berapa biji ya? Iya Pak, emang mahal. Ya, dan itu memang udah zaman sekarang. Saya satu kali kunjungan ke jemaat, udah kunjungan dari sore sampai di rumah satu jemaat itu jam 7:30. Saya waktu masuk ke rumahnya saya kaget. Rupanya ibu di rumah itu lagi pakai kacamata renang. Terus saya tanya dong, Bu, mau berenang di mana? Enggak Pak, saya baru pasang bulu mata palsu, jadi saya mau cuci muka. Bapak datang katanya. Oh ya, kok pakai kacamata renang? Iya Pak, ini 7,5 Pak. Maksudnya 750.000. Jadi supaya bulu mata palsu tuh nggak rusak Pak, ya harus pakai ini kalau cuci muka. Wah, akhirnya saya tahu dong caranya. Suruh saya bawa beritanya ke gereja. Saya bilang saya mau ibu-ibu. Ibu-ibu kalau pakai bulu mata palsu pakai kacamata renang. Akhirnya mereka bilang, ya udah kita beli semua kacamata renang. Jadi belajar dari hidup ya dan memaknainya, maka itulah hal-hal yang bisa kita lihat dalam hidup ini, bahwa hidup ini bergerak. Ya. Jadi kalau kita hidup, kalau apa yang kita lihat tidak sesuai, ibarat nonton TV Bapak Ibu, ya tinggal ganti channel aja. Ngapain kita habis waktu kita putus asa di situ, harapan kita hilang di situ, kita nggak semangat melihat hidup, ya ganti channel, lihat saja yang baik-baik, lihat saja yang mulia, lihat saja yang indah, yang kata Tuhan yang patut dipuji, yang sedap didengar. Ya. Lalu yang kedua, kata Alkitab, bukan hanya belajar dari Tuhan, tetapi dikatakan di sini, menghitung hari-hari kami sedemikian. Hal yang kedua, untuk memaknai hidup, Bapak Ibu harus berhenti sejenak, lalu istirahat dan menghitung hari. Kita sudah sampai di hari apa? Kita sudah sampai di titik apa? Kita sudah sampai di usia apa? Nah masalahnya manusia tuh paling nggak suka menghitung hari. Manusia lebih suka menghitung duit. Manusia lebih suka apalagi menghitung kesalahan-kesalahan orang. Ya, kesalahan orang tuh kalau dihitung Bapak Ibu, yang dulu-dulu tuh dia masih ingat, dia masih punya daftarnya. Kemarin saya buka satu website, namanya websitenya MyLonVT. Nah website MyLonVT itu adalah kalkulator kehidupan. Waktu saya buka, saya baru tahu rupanya MyLonVT ini adalah aplikasi yang bisa menghitung sampai tahun berapa kita bisa hidup. Wah saya kaget dong, akhirnya karena saya penasaran, saya ikutin aja petunjuknya. Rupanya isi dari aplikasi itu adalah berupa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya tentang karakter. Bagaimana karakter kita?
Kita suka emosian kah? Kita suka marah kah? Kita suka sensi kah? Kita kalau dekat orang nyaman kah atau enggak? Kita orangnya suka panik atau enggak? Kita isi semua pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu yang kedua, pertanyaannya ada tentang pola makan. Rupanya orang itu bisa ditentukan sampai umur berapa dia hidup lewat karakter dan pola makannya. Makanya orang Manado bilang, jangan sampai ngana mati di ujung sendok. Rupanya ujung sendok kita tuh bisa buat kematian kita sendiri. Kenapa? Kalau kita pola makannya nggak bagus. Ya, kadang-kala kan ada satu bapak saya bilang, Pak, jangan makan babi-babian terus loh. Oh iya Pak Pendeta, ini cuma supaya nggak lupa aja rasanya, katanya. Oh gitu, iya. Satu lagi orang Batak bilang, di mana ada babi kolesterol? Nggak ada babi mati karena kolesterol, katanya. Hanya dia makan banyak-banyak. Ya, kalau untuk umur-umur kita sekarang ini kan makan itu ya Pak Abidin bukan untuk kenyang lagi ya, tapi untuk sehat. Kadangkala makan itu bukan ngejar kenyangnya lagi. Yang penting udah makan, itu udah dah, beres lah. Yang penting makan itu tandanya kita sehat. Ya. Lalu saya buka lagi aplikasi ini. Rupanya yang terakhir adalah silsilah kehidupan. Orang tua kita pernah sakit apa? Mereka ada yang sakit jantung kah, darah tinggi kah, stroke kah, semuanya kita harus isi. Udah selesai saya isi, saya pencet dong hasilnya. Saya pengen tahu saya diprediksi bisa hidup sampai tahun berapa nih. Waktu saya tekan Bapak Ibu, rupanya hasilnya saya lihat dengan mata saya, ya ampun, saya diprediksi hidup sampai 2059. Waduh, senangnya minta ampun. Waktu saya hitung-hitung, di usia 2059 itu usia saya 84 tahun. Wah, saya senang sekali. Besok paginya waktu saya saat teduh, saya baru sadar bahwa itu kan cuma aplikasi. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, punyamulah kehidupan dan kematian. Ya. Tapi kita harus belajar Bapak Ibu untuk bisa menghitung hari-hari kita seperti yang dikatakan oleh Musa ini. Menghitung sampai di titik mana kita ada. Sokrates pernah berkata, hidup yang tidak dievaluasi adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Makanya Bapak Ibu, belajar untuk istirahat sebentar, lalu menghitung hari-hari hidup kita. Dan kita harus jadi orang yang jujur kita sudah sampai di titik mana. Ada hal yang bertambah, terus bertambah, itu bukan berat badan semata-mata. Tapi umur kita yang bertambah. Ya. Jadi bicara tentang umur, ada orang nggak mau dibilang tua. Sampai pendeta juga satu kali baca ayat begini, dahulu aku muda, sekarang tetap muda, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Padahal ayatnya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Cuma masalahnya kata telah menjadi tua itu, makanya saya kalau ketemu orang tua, saya nggak bilang tua, saya bilang aja orang tahu. Orang tahu itu, iya, orang tua itu adalah orang yang tahu segalanya. Banyak makan asam garam kalau kata orang-orang tua bilang. Iya, biarpun kita pakai anti-aging kayak apa, kayak masa tua itu pasti akan datang. Dan masa tua itu adalah satu titik di mana kita harus mengerti sampai sedemikian Tuhan menyertai kita. Sehingga kalau kalimatnya, sampai masa putih rambutmu, sampai masa tuamu aku tetap menggendong kamu, maka sampai di titik itulah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kenapa orang tua itu hiasannya uban? Ya, uban itu hanya milik orang tua, Bapak Ibu. Nggak ada anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA itu rambutnya ubanan semua, enggak. Kalaupun ada, itu pasti ada kelainan. Ya, kenapa masa tua itu selalu ditandai dengan rambut putih? Karena rambut putih itu ingin menjelaskan kepada banyak orang bahwa sampai sedemikian Tuhan menyertai aku dan tidak pernah meninggalkan aku sendirian. Nah, belajar tentang hidup yang seperti ini adalah belajar tentang hidup yang mengerti banyaklah anugerah yang kita terima dari Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga ini bukan lagi waktunya menghitung kesalahan-kesalahan orang. Ini bukan waktunya kita simpan sakit hati. Kita dendam, kita pahit sama orang. Bapak Ibu tahu kata kepahitan itu di dalam perjanjian baru, di bahasa Yunaninya memakai kata pik. Siapa di sini yang pernah kepik? Saya kalau kepik tuh kebanyakan ketemu bukan jemaat tapi pendeta-pendeta di sana.
Pak, pendeta, Pak, pastor gitu ya. Waduh, pendeta juga manusia rupanya. Nah, pik itu artinya tajam, runcing, menohok. Jadi kalau pik itu adalah reklamasi, itu artinya kalau diambil dari bahasa Yunaninya adalah tajam ke laut, runcing ke laut, menohok ke laut. Jadi kalau ada orang yang masih menyimpan kebencian, itu hatinya akan semakin tajam bencinya. Runcing bencinya, menohok bencinya. Apa yang bisa diharapkan dari orang yang seperti ini? Nggak ada. Kecuali kebencian-kebencian yang akan menjadikan bahkan pasukan kebencian. Sekarang kebencian tuh bisa jadi pasukan loh. Ya, saya banyak tuh orang-orang yang titip pesan kalau khotbah di sini, khotbah di situ. Pak, kalau bisa Bapak jangan khotbah di sana ya. Nanti kalau Bapak khotbah di sana, udah nggak bisa lagi khotbah di sini. Waduh. Jadi bayangkan saudara, musuhnya dia harus jadi musuh saya. Padahal saya nggak punya masalah dengan orang yang di sana itu. Tapi memang itulah gereja sekarang. Banyak banget orang-orang yang begitu. Pak, kalau Bapak bisa sih ya, tolong dihindari, jangan melayani di sana. Dan itu udah lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 10. Lebih yang saya bisa dapatkan informasi begitu. Jadi kebencian itu adalah merupakan beban yang gak layak untuk dipikul. Kemarin saya baca satu kalimat, emosi yang paling tidak berguna itu adalah kebencian. Jangan Bapak Ibu, kepahitan itu gak ada gunanya. Ada satu buku yang mengatakan sesungguhnya kebencian itu adalah merupakan sebuah beban. Ya, kalau ada orang yang benci, dia sedang memikul beban. Dan buku itu menulis, dan sesungguhnya kebencian itu bukanlah beban yang ringan untuk dipikul. Ngapain? Ya. Akar dari segala kejahatan itu pertama kali adalah benci kepada Allah. Benci kepada sesama. Itu akarnya. Dan itu adalah dosa yang paling tua yang tidak perlu kita ikuti lagi. Apalagi kita sampai nggak suka sama orang. Biarlah orang benci sama kita, yang penting kita nggak benci sama dia. Orang kalau benci sama kita, Bapak Ibu, kita upload kopi aja di Facebook, kita dikira ngatain dia hitam loh. Padahal kita nggak mikir apa-apa gitu ya. Satu kali dia marah, dia akan bilang, lu dulu ngatain gue hitam kan? Kapan gue ngatain lo hitam? Waktu itu lo upload kopi, lo bilang gue hitam kan? Padahal kita cuma upload kopi doang. Tapi orang yang benci kita, dia langsung mikir, wah dia ngatain gue hitam nih. Padahal hati kita bersih, gak ada apa-apa. Ya, jangan. Kalau kita benci sama seseorang, itu sama seperti kita memberikan bantal tidur kita kepada orang yang kita benci. Sementara orang yang kita benci bisa tidur nyenyak, kita nggak bisa tidur. Ambil lagi bantal tidur kita, enak aja. Dan biasanya orang yang kita benci, Bapak Ibu, itu sepertinya lebih diberkati dari kita. Kenapa? Karena dia nggak mikirin kita sebetulnya. Kita aja yang benci. Bagi orang yang membenci orang lain, kebaikan orang yang dia benci tidak akan pernah dia lihat. Ya. Jadi apa yang kita harus lakukan? Jangan pikul kebencian lagi. Bebaskan dirimu dengan kebencian, dendam. Biarlah hatimu lapang untuk memaafkan orang yang bersalah kepadamu. Jangan kata-katain ya. Kata-kata kotor itu justru akan membuat hidup kita tidak cemerlang. Satu kali Bapak Ibu di Jepang ada seorang ahli air namanya Masuro Emoto. Masuro Emoto ini mengadakan satu percobaan tentang air. Satu kali dia menuang satu air bening di satu botol, sambil dia memuji Tuhan, dia ucapkan kata-kata yang baik. Ya, lalu dia tutup dan dia bekukan. Terus dia ambil lagi satu botol, dia isi air bening, lalu dia isi sambil ucapkan kata-kata kasar. Dia bilang, I will kill you, aku marah sama kamu, dasar kamu, goblok kamu, wow semua, aku bunuh kamu. Jadi kata-kata kasar itu dia ucapkan sambil mengisi botol yang satu lagi. Terus dia tutup, dia bekukan dua-duanya. Lalu ketika sudah beku, dia ambil, lalu dia cek di mikroskop. Dia teropong air yang diisi dengan diisi dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata pujian. Bapak Ibu tahu, di dalam kandungan air itu ada seperti berlian yang mengkredit, yang kelap-kelip, yang dikandung di air yang diisikan dengan kata-kata pujian dan kata-kata baik itu. Dia ambil lagi satu botol yang diisi dengan kata-kata makian, kata-kata marah, kata-kata emosi, kata-kata yang hancur. Lalu dia teropong. Waktu diteropong, di dalam kandungan air itu, tidak ada terang sama sekali. Semua kelam. Sehingga waktu saya baca buku yang menjelaskan Masuro Emoto ini, lalu di akhir buku itu dituliskan, kalau tubuh manusia itu
70-80%-nya adalah air. Betapa hancurnya hidup kita dan tidak cemerlangnya hidup kita kalau kata-kata kotor masih keluar. Kalau umpatan-umpatan marah itu masih kita ucapkan. Bapak Ibu tahu, hidup 70 tahun saja itu baru menghabiskan 26.000 hari loh. Ya. 26.000 hari itu udah 70 tahun. Jadi kalau mau hidup 140 tahun, Bapak Ibu harus kalikan 26.000 dikali 2. Kita nggak sampai 50.000 loh hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Nggak sampai 50.000 hari. Karena kalau sampai 50.000 hari, bayangkan 70 tahun saja baru menghabiskan 26.000. Berarti kita harus kalikan berapa tuh? Sementara hidup manusia 70 sampai 80, kalau sampai pun 100. Ada orang yang hidupnya sampai 100 sekian, Bapak Ibu, masih hidup. Tapi betapa susahnya hidup di masa tua seperti itu. Sehingga kalau kita masih bisa punya walaupun nggak sampai 50.000 hari, ya jalani saja dengan cara kita tahu apa yang harus kita lakukan di titik ini. Kalau Bapak Ibu satu kali tiap hari merobek kalender, ya itu maka kita sudah merobek 1 bulan waktu hidup kita di dunia. Tambah lama kita akan pulang dan kembali kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang memaknai hidup? Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hal yang ketiga, untuk memaknai hidup bukan hanya belajar dari Tuhan, bukan hanya kita harus menghitung hari, tetapi juga jadi orang yang bijaksana dalam menjalani hidup. Bagaimana orang yang bijaksana itu? Orang yang bijaksana adalah orang yang mau bertobat hari ini. Kapan panjang umur itu, Bapak Ibu? Bukan besok, bukan 10 tahun lagi. Panjang umur itu adalah hari ini. Inilah panjang umur kita. Sehingga kalau iblis selalu bilang, kalau kita mau bertobat, nanti saja, masih ada waktu. Tuhan berdiri di depan Bapak Ibu lalu bilang, sekaranglah waktunya. Jangan tunggu nanti. Karena nanti itu kadang bukan milik kita. Nanti itu bukan milikmu. Besok itu kadang bukan punya kita, Bapak Ibu. Kita nggak tahu. Karena kadang ajal itu nggak menunggu tobat kita. Ajal itu nggak menunggu sadarmu. Ya. Ada orang belum sadar hari ini, besok bisa nggak ada. Banyak, Bapak Ibu. Sehingga kapan kita mau belajar untuk memperbaiki diri? Sekarang adalah waktu yang paling baik untuk kita mengambil keputusan berubah dan bertobat. Ya. Kenapa malaikat itu kalau ada 1 orang bertobat, Bapak Ibu, kata Alkitab, beribu-ribu malaikat itu tepuk tangan. Baru 1 loh. Karena Alkitab mau menjelaskan bertobat itu nggak gampang. Ya. Malaikat makanya ketemu 1 aja orang bertobat, mereka harus buat standing applause. Kenapa? Karena ini pasti orang hebat. Ini pasti orang yang dikasih karuniai. Ini pasti orang yang melihat anugerah. Karena nggak banyak orang yang bisa kembali ke jalan yang benar. Sehingga mereka perlu berikan tepuk tangan. Anak yang hilang, untung dia masih bisa melihat jalan untuk kembali. Dia masih mendengar hati nurani yang baik yang bisa berkata, bukankah di rumah Bapakku banyak makanan? Bukankah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal? Baiklah, aku akan kembali ke rumah Bapakku. Wah, ini luar biasa. Kalau ada orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih karunia, dan mendapati hidupnya masih bisa melihat jalan untuk kembali ke jalan yang benar, itu baru jempol. Ya, hidup itu intinya adalah kalau kita mau memperbaiki diri, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau memperbaiki diri, kita jadi orang yang terhilang. Banyak orang yang mati dalam dosanya, mati dalam kesalahannya, tapi kita bukan orang yang seperti itu. Kita jadi orang yang melihat jalan, melihat pintu untuk kembali. Dan kita tidak mau melakukan dosa lagi. Hanya ikan yang bodoh yang bisa 2 kali kena pancing dengan umpan yang sama. Kita harus jadi orang yang kembali kepada Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu, hidup itu adalah sebuah perjalanan pulang kepada Tuhan. Muda, tua, miskin, biasa, luar biasa, kaya raya, kita semua sedang berjalan pulang. Dan sesungguhnya hidup itu adalah sekedar mencari bekal untuk pulang. Sekalipun bukan bekal itu yang menyelamatkan kita, tapi bekal itu menjelaskan bahwa
kita sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jangan tertipu dengan usia yang muda, karena syarat untuk mati tidak harus tua. Jangan tertipu dengan badan yang sehat, karena syarat untuk mati tidak harus sakit kadangkala. Tuhan berkati kita, mari kita tunduk kepala. Kita ambil sikap doa. Kita mensyukuri firman Tuhan hari ini, sebab Tuhan baik bagi kita semua. Saya undang pemain musik, kita bisa nyanyi pujian, ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmatmu. Bisa ya? Lagi. Dari C. Ya. Mari kita ambil sikap doa, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu, ada karena kasihmu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih rahmatmu, sirah. Sekali lagi katakan, ku ada sebab anugerahmu, ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu Tuhan. Panggil namanya Tuhan Yesus, ku berterima kasih. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Buat kasih rahmat-Mu, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, 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 terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah yang kami masih terima hari ini, untuk hidup dan segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya, bukan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi sama-sama katakan, kita harus berterima kasih untuk segala berkat, untuk setiap anugerah, untuk hidup sampai hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu, memuji-Mu selamanya. Kami kan memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu selamanya. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah kita sudah belajar tentang apa arti hidup yang sesungguhnya? Firman Tuhan berkata kepada kita untuk mengingatkan kita belajar dari Tuhan apa yang Dia katakan tentang hidup. Dia berkata, sesungguhnya hidup manusia itu bagaikan bayangan yang berlalu. Jangan terlambat untuk sadar. Tangkap firman Tuhan ini dan jadikan rema dalam hidupmu. Dan biarlah Tuhan menuliskannya di hati kita sampai kita mengerti dan sadar sesungguhnya hidup itu berlalunya buru-buru, kata firman Tuhan. Dan jadi orang yang belajar menghitung hari-hari kita sedemikian. Bukankah sampai hari ini betapa panjangnya usia kita, betapa banyaknya kebaikan Tuhan yang kita terima dan masih kita terima. Dia tidak pernah berhenti berurusan dengan kita. Dia selalu memberikan anugerah, kuasa, dan rahmat-Nya yang tidak pernah habis dan tidak pernah berkesudahan. Dan jadilah orang yang bijaksana menggunakan hidup.
Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu kapan dia sadar, tahu kapan dia berubah, tahu bagaimana dia harus memperbaiki diri sampai dia kembali membawa bekal iman, pengharapan, dan kasihnya. Tanda bahwa dia sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami dibukakan mata rohani kami untuk melihat betapa baiknya Engkau mengajari kepada kami tentang apa yang harus kami lihat dalam hidup ini. Engkau mengajarkan kepada kami sesungguhnya hidup kami tidak lebih dari sebuah bayangan yang berlalu. Firman-Mu berkata hidup manusia itu 70-80 tahun. Selebihnya adalah kesukaran. Dan sesungguhnya kata firman-Mu, hidup itu berlalunya buru-buru. Sehingga banyak orang yang terlambat sadar. Banyak orang yang telat untuk mengerti. Sama seperti orang yang sedang buru-buru. Maka ia pasti lupa tentang segala sesuatu. Bapa, berkati kami semua, ajar kami untuk bisa menghitung hari-hari kami sedemikian. Dan akhirnya kami jadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu melebihi orang yang kaya, melebihi orang yang punya jabatan tinggi sekalipun. Orang yang bijaksana adalah orang yang sesungguhnya mendapatkan hidup itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Panjanglah umur kami, sentosalah kami semua, dan buatlah kami melihat sesungguhnya ada Tuhan yang besar yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Dalam susah senang, dalam segala hal, kami akan tetap mengikut Engkau dengan setia sampai Engkau dapati kami tetap setia dan menyenangkan hati-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Di dalam Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, dan lihatlah, bukankah Tuhan sedang menaruh perhatian ke tempat ini? Dia sedang menghadapkan wajahnya kepada kita dan ingin memberikan kasih karunia dan keberkatannya ada pada hidup kita pribadi lepas pribadi. Terimalah semua berkat yang terbaik ini. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah keluargamu masing-masing. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Jika engkau sakit, sembuhlah engkau hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau lemah, jadilah kuat. Jika engkau berbeban berat, jadilah lega. Karena firman Tuhan sudah diberitakan. Terima semua kebaikan Tuhan ini di dalam kasih Allah Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa penyertaan Roh Kudus. Mulai hari ini, esok dan kekal, sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom.